Halo beloved people, masih melanjutkan tentang tema jangan mengandalkan manusia dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan untuk hari ini saya akan membagikan tentang mengandalkan orang kaya. Amsal 29 ayat 25 berkata begini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Saya teringat waktu saya sama Jojo pertama kali pulang ke Indonesia tahun 2006, kami sempat melayani di Bandung. Dan yang mensupport kami itu orang kaya selama kami melayani di Bandung. Dan satu kali sekitar bulan awal-awal 2007, beliau tiba-tiba meminta kami untuk kembali ke Australia untuk bergabung dengan salah satu gereja yang denominasinya cukup besar di Bandung untuk membuka cabang gereja tersebut di Sydney. Karena gembala dari gereja ini, denominasi ini sedang berencana membuka gereja di Sydney dan mereka membutuhkan pendeta yang merupakan permanent resident Australia. Nah, beliau meminta Jojo supaya pulang kembali ke Australia. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar di dalam khotbah saya bahwa saya dan Jojo mendapat panggilan Tuhan untuk kembali ke Indonesia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami keadaan, diperhadapkan dengan keadaan seperti ini ketika kita harus menghadapi orang-orang kaya yang dipakai Tuhan jadi raja-raja untuk mendukung pelayanan para imam. Pada saat itu Tuhan mengingatkan kepada saya ayat ini. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jujur waktu itu masa depan kami itu gak jelas banget. Kalau kami nurut sama orang kaya ini, beliau memberikan jaminan yang luar biasa. Kalau kami mau kembali ke Sydney untuk membangun gereja dengan denominasi ini, kami akan diberikan rumah, fasilitas mobil, dan gaji ribuan dolar pastinya. Dan sementara panggilan Tuhan dalam hidup kami untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, enggak ada jaminan masa depannya. Siapa yang akan support kami? Bagaimana kami bisa menolong orang miskin? Dengan uangnya siapa? Waktu itu masa depan kayak enggak jelas banget. Tidak ada yang menjanjikan apapun. Dan pada saat itu saya bersyukur punya suami yang takut akan Tuhan dan Jojo dengan tegas mengambil keputusan untuk kami resign dari pelayanan kami di Bandung dan kembali ke Jakarta karena dengan alasan kami tidak bisa menuruti apa yang pengusaha ini minta kepada kami. Kami tahu kalau kami tidak bisa mengikuti apa yang beliau inginkan, berarti kami harus mengembalikan semua fasilitas yang dipinjamkan dan berarti kami juga akan kehilangan support bulanan kami. Tetapi saya bersyukur kami melakukan itu. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Hari ini sudah 13 tahun lewat, Tuhan menyertai kami. Jangan mengandalkan orang kaya. Hanya karena mereka punya uang dan mereka menjanjikan masa depan. Belum tentu itu jaminan yang memang Tuhan berikan buat hidup kita. Lebih baik berlindung pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Jujur sebagai hamba Tuhan seringkali ini jadi dilema ketika raja-raja yang dipakai Tuhan untuk mensupport para imam meminta hal-hal yang berlawanan dengan panggilan, berlawanan dengan isi hati kita, berlawanan kadang-kadang dengan kebenaran. Beberapa hamba Tuhan mungkin takut kepada orang kaya. Dan dari awal pelayanan kami di Indonesia, Tuhan sudah memperhadapkan masalah ini. Yang jujur notabene kami belum pernah hadapi. Dan saya bersyukur kebenaran firman Tuhan ini diajarkan kepada saya dan Jojo. Kami lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan orang. Tidak semua orang kaya demikian, tetapi menjadi pelajaran yang penting juga bagi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah hari ini. Apabila Tuhan memberkati Anda dan Tuhan memakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi pelayanan, bagi pekerjaan kerajaan sorga di bumi, hati-hatilah untuk tidak menjadi Tuhan bagi para hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 51 ayat yang 12,
Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Kita gak boleh takut sama manusia. Semua orang akan mati. Takutlah kepada Tuhan yang kekal selamanya. Pengkhotbah 7 ayat 7 berkata begini, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Kalau kita tidak mau hati kita rusak, jangan sampai kita menjadi buta atau mata hati kita menjadi gelap karena uang. Tetap takut akan Tuhan, tidak sembarangan dengar apa kata orang. Kenapa beberapa orang kaya merasa mereka perlu didengar? Bahkan merasa harus didengar. Amsal 28 ayat yang ke-11 berkata begini, orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Beberapa orang kaya merasa dengan uangnya dia wajib didengar. Tapi dengar baik, tidak semua omongan orang kaya pasti benar. Beberapa orang kaya merasa lebih berkuasa. Amsal 22 ayat yang 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini loh yang membuat kita bisa dikuasai sama orang kaya. Hidup kita jadi bergantung sama orang kaya. Kita jadi mengandalkan orang kaya dan takut sama orang kaya. Yaitu kalau kita berhutang. Maka kita akan dikuasai kata firman Tuhan. Makanya saya berpesan kepada teman-teman hamba Tuhan dan juga teman-teman orang percaya. Jangan suka minta-minta. Jangan suka mengemis karena kita anak raja. Jangan suka ngutang. Jangan suka pinjam-pinjam uang. Kalau berteman sama orang kaya, jangan bermental miskin. Jangan suka pinjam uang sama mereka. Karena mereka akan menguasai hidup Anda. Gak enak berteman sama orang yang berlaku seolah-olah dia berkuasa atas hidup kita. Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kok bisa gitu? Karena orang kaya merasa mereka patut dihormati, mereka patut dihargai. Punya uang berarti punya posisi, punya uang berarti lebih punya power. Orang miskin atau kaya itu harusnya tidak membuat kita merasa rendah ataupun lebih tinggi. Semua kita sama di hadapan Allah. Orang yang mengerti etika, sopan santun, meskipun dia kaya, tidak seharusnya berkata kasar, tidak seharusnya merendahkan orang miskin. Saya bersyukur saya ketemu dengan beberapa orang kaya yang sangat menghargai hamba-hamba Tuhan. Yang meskipun punya uang tapi tidak sombong dan tidak suka ngatur hamba Tuhan. Saya senang melihat beberapa orang kaya tidak sok powerful, tapi ada juga yang memanfaatkan, menyalahgunakan kekayaan mereka. Makanya Markus 10 ayat 25 berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kekayaan kita membuat kita tidak masuk sorga. Saya ingin berpesan untuk teman-teman yang diberkati Tuhan hari ini. Jangan sampai kekayaan kita membuat kita tidak bisa masuk sorga. Oleh karena itu, jangan sampai menyalahgunakan kekayaan kita. Jangan jadi Tuhan atas orang lain. Jangan sampai Tuhan marah sama kita. Padahal orang-orang yang kita tolong yang memperlakukan kita seperti dewa. Bagi teman-teman yang punya teman-teman yang jauh lebih kaya, ayo biasa aja. Jangan mengandalkan orang kaya, jangan takut sama orang kaya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi orang yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Live a better life, Tuhan memberkati.